Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam juga. Kenalkan, nama saya Vira dari SMA 116. Saat ini saya ingin mewawancarai kakak untuk tugas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu nama kakak siapa? Oke, perkenalkan nama saya Farsya Nandita, bisa dipanggil Farsya atau Aca. Apakah Kak Aca bersedia meluangkan waktu sebentar untuk saya wawancarai? Ya, saya bersedia. Baik, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama, apakah kakak pernah melakukan negosiasi? Ya, saya pernah. Jika pernah, menurut kakak apa yang dimaksud dengan negosiasi? Oke, kalau menurut saya negosiasi itu lebih ke prosesnya sih, proses berdiskusi antara kedua pihak, entah itu perorangan atau berkelompok, yang dimana keduanya itu ingin memiliki kesepakatan bersama. Jadi perlu dilihat dulu nih apa kebutuhan masing-masingnya sampai tidak merugikan satu sama lain. Dan kesepakatan bersama itu bisa tercapai keduanya, kayak gitu sih. Pertanyaan yang kedua, bolehkah kakak menceritakan salah satu pengalaman kakak saat melakukan negosiasi? Boleh, saya ada cerita. Jadi waktu itu klien saya itu mau menjahit baju ke saya. Waktu itu kliennya sudah memberikan desainnya dan saya sudah memberikan estimasi harga jahitnya kepada kliennya, tetapi klien ini merasa budgetnya kurang gitu. Jadi ia melakukan negosiasi juga. Jadi melakukan negosiasi gimana kalau misalnya harga dikurangin gitu. Akhirnya saya juga mengajukan pendapat saya untuk bernegosiasi. Bagaimana kalau desain yang diberikan oleh klien itu dipersimpel lagi, dikurangi detailnya sehingga saya bisa menurunkan harga estimasi jahitnya gitu. Jadi kedua pihak itu sama-sama untung. Jadi saya tidak perlu rugi karena harus nombok atau mengurangi harga jasa jahit saya, dan klien juga tidak perlu menambah budgetnya lagi untuk membuat baju tersebut. Nah, karena masing-masing sepakat, jadi negosiasi kita berdua itu berhasil seperti itu. Pertanyaan yang ketiga, menurut kakak, hambatan apa yang biasanya sering muncul dalam proses negosiasi? Oke, untuk hambatan menurut saya itu lebih ke cara berkomunikasinya. Itu hambatan yang paling besar sih kalau menurut saya, karena kan kita nggak tahu ya lawan bicara kita siapa, entah beda usia, beda cara pandang, beda cara atau lingkungan hidupnya, seperti itu sih. Karena komunikasi yang baik itu juga penting dan kita harus sabar-sabar aja kalau misalnya menanggapi orang lain gitu. Pertanyaan yang terakhir, apa tips dan trik dari kakak agar seseorang bisa bernegosiasi dengan baik dan berhasil? Oke, untuk tips and triknya dari saya itu mungkin yang pertama itu kita harus memikirkan dulu pendapat yang mau kita ajukan saat negosiasi. Jadi kita harus mikirin matang-matang, dan yang kedua itu kita harus yakin dengan pendapat kita. Jadi saat kita bernegosiasi, saat kita mengajukan pendapat, kita tuh merasa yakin dan nanti dan kedepannya itu lebih enak gitu. Terus selanjutnya kita juga nggak boleh egois, karena kita harus memikirkan kebutuhan dari pihak keduanya. Jadi kita harus memikirin orang lain juga sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya keduanya sama-sama enak gitu ya, ngobrolnya sama-sama ketemu gitu, jadi nanti kesepakatannya itu bakal muncul sendiri. Jadi solusinya itu bakal muncul sendiri dan tidak merugikan pihak manapun, seperti itu. Baiklah, itu saja pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya menjawab pertanyaan saya. Iya, sama-sama. Sekian wawancara yang saya lakukan bersama Kak Aca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syapromo dari kelas Teksia 22. Saya Mayra Samizaria dari kelas 10D, kelas 10. Saya lagi pada saya dulu PAI di sini. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan Pak yang saya terus. Apakah maksudnya pernah melakukan negosiasi? Negosiasi ya. Nah, kalau pernah, menurut Bapak
apa yang dimaksud dengan negosiasi? Negosiasi itu adalah dimana suatu cara kita untuk mencapai kesepakatan. Namun kesepakatan itu adalah mengenai tentang apa yang menjadi keuntungan untuk diri kita dan juga kesepakatan untuk diri kita dan orang yang buat atau sesuatu yang ingin dinegosiasikan. Ini langsung pertanyaan dulu ya. Pak Sofyan bersedia nggak ceritain salah satu pengalaman negosiasi Bapak? Atau enggak boleh ceritain secara umum pengalaman Pak Sofyan dalam melakukan negosiasi? Negosiasi pernah yaitu ketika salah satunya dalam cara berniaga, yang tentunya ketika kita bakal berniaga atau membeli sesuatu harus dengan negosiasi terlebih dahulu ya. Jadi dengan negosiasi itu juga berasaskan bisa menguntungkan diri kita dan juga tentunya disepakati oleh seseorang yang penjual dari proses perniagaan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa saja hambatan yang biasanya muncul dalam proses negosiasi? Ada beberapa hambatan untuk tentunya tentang bernegosiasi. Yang pertama yaitu proses negosiasi itu kan asasnya yaitu keuntungan untuk diri kita dan juga kesepakatan untuk keduanya. Nah itu terkadang memang belum tercapai apa yang kita inginkan atau kita yang keuntungan untuk diri kita. Maka daripada itu kita memiliki komitmen yang kuat untuk ketika saat bernegosiasi. Itu bola lagi. Pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak, apa aja tips dan trik agar seseorang dapat bernegosiasi dengan baik dan berhasil? Ya, tips dari Bapak untuk bernegosiasi yang secara baik yaitu bisa kita menguatkan apa yang menjadi pendapat kita dan juga kita harus mengetahui sesuatu yang kita negosiasikan itu secara mendalam dulu agar kita mencapai tujuan dari apa yang kita ingin negosiasikan. Terima kasih. Ada yang lain? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.